Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu tutor. Saya Helena Faustina Gudede dari mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Sekarang saya sedang berada di Boowai, Kelurahan Rega, bersama Bapak Srilu selaku petani terung, dan bersama istrinya juga. Ini mau tanya-tanya sedikit tentang terung. Soalnya sekarang kan kita untuk kecamatan Boowai itu lagi komoditas terung itu yang lagi jadi sayuran favorit untuk pasaran. Pertanyaan pertama itu apa saja aktivitas inbound logistik, itu artinya kegiatan pengelola barang yang diberlakukan pada usaha produk agribisnis yang Anda pilih. Maksudnya ini nih dipetik tuh langsung ke petani, jual para pedagang, atau kemana? Langsung ke dikirim, pasar. langsung ke pasar. Ke pasar itu kan ada langganan khusus misalnya ini para pedagang atau langsung ke konsumen akhir itu ibu-ibu rumah tangga gitu. Apa saja aktivitas operasi kegiatan dilakukan pada usaha produk agribisnis yang Anda pilih dalam proses menjadi produk jadi? Ini kalau seandainya produk jadi itu tuh mereka langsung ke warung-warung sekitar terdekat begitu tuh. Tahu Bang? Iya. Langsung ke warung-warung terdekat. Ke pedagang kaki lima yang terdekat. Biasanya kalau ke warung itu diolah lagi kayak jadi sayuran gitu, sayuran favorit. Apakah usaha produk agribisnis yang Bapak pilih memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan usaha produk agribisnis lainnya? Yang Bapak pilih itu kenapa Bapak pilih terung? Alasannya apa? Alasan dia panen setiap pasar, setiap hari pasar. Setiap hari pasar. Dalam satu rumpun dalam satu rumpun itu dia bukan sekali panen, tapi dia berkali-kali panen. Sayur buah itu, dan dia tahan lama kan, kayak dia beda dengan sayur daun. Kalau sayur daun tuh cepat layu, kalau sayur terung ini daun tidak. dia sekali petik selesai. Sekali selesai. Satu kali menghasilkan uang. Bagaimana strategi pemasaran dan penjualan dilakukan pada usaha produk agribisnis yang dipilih untuk mendorong konsumen melakukan pembelian? Kalau strategi pemasaran ini nih bagaimana? Itu kan langsung ke pedagang toh. Pedagang ini kan sayuran yang lagi booming untuk daerah Nagiki atau daerah Boowai lah. Untuk pemasarannya itu tuh biasanya tuh kan dari beberapa kecamatan langsung ke ada yang titik dari kumpulnya kan di pasar sini tuh. Pasar Boowai. Ada jadi pedagang tuh langganan tuh pembeli tuh dari Ngada, Dari Ende, dari Labuan Bajo, Manggarai Timur. Jadi itu penjualan tuh langsung ke pedagang kaki lima. habis itu ke konsumen akhir, ke ibu rumah tangga. Oke, selanjutnya, apakah sebagai produk baru, apakah produk tersebut dalam masa pertumbuhan jenuh serta segmen pasar mana yang direncanakan? Segmen pasar. Apa saja aktivitas jasa yang disediakan bagi konsumen pada usaha produk agribisnis? Aktivitas jasa bagi konsumen pada usaha. Jasa konsumen tidak ada sih. Aktivitas jasa paling mereka tuh menerima, langsung terima di tempat kan. Bagaimana strategi pemasaran dan penjualan yang dilakukan pada usaha produk agribisnis? Bagaimana strategi pemasaran dan penjualan yang dilakukan pada usaha produk agribisnis? Strategi pemasaran tuh palingan itu tuh
strategi pemasaran ya sesuai dengan harga pasar lah. Sesuai dengan harga pasar. Nah ini bukan kita beli, kita pakai ini hasil sendiri toh. Ada yang 7-10, satu kumpul 7 biji. Sekarang kita lanjut ke analisis nilai tambah produk agribisnis. Apakah usaha tani produk agribisnis merupakan mata pencarian utama? Apakah mata pencarian utama? Ya. Mata pencarian utama betul. Mata pencarian sampingan ada? Ada Apa tuh? ternak babi, ayam, Ternak babi, ayam, sama. Jadi ini apa, ada kebun kemiri. kebun kemiri, Mulai kapan usaha tani dilakukan? Kapan itu? Sudah ada berapa tahun yang lalu? ya, sudah Lama ya? lama, sudah 20 tahun, 20 tahun yang lalu ya? 20 tahun lalu. Model awal didirikan usaha tani itu apa, pakai sendiri ini apa, pakai model sendiri atau kayak model sendiri? Berapa modal awal yang dibutuhkan dalam mendirikan usaha tani? Modal awal pengadaan bibit pengadaan pupuk, dengan berapa tuh? biaya traktor, biaya pengolahan tanah Tanah. Jadi total berapa juta? 1 juta. Lahan ini luas areal tanam berapa hektar? Kurang lebih 1 hektar. tidak sampai Sudah. 1 hektar? Periode tanam tuh berapa bulan nih untuk gini terung, berapa bulan? 2 bulan tanam. 2 bulan ya. Status kepemilikan lahan itu milik sendiri Milik kan? sendiri. Nah, Berapa kali panen dalam 1 tahun? Berapa bulan kan ini? dalam 1 tahun. Kalau sudah memberikan hasil berarti panennya hampir setiap hari. Setiap hari. Itu Pedagangnya datang. Karena pedagang datang beli sendiri di kebun, ada yang jual di pasar Karena ada ini hampir setiap Pasar. hari. pasar harian itu kan pasar tetap. hari. Waktu panen terakhir kapan mulai ini hari? Ini hari kan berapa? Tanggal 11. Pengelolaan digarap sendiri atau orang lain? Digarap sendiri ya? Sendiri. Ini berapa hektar tanaman komoditas yang menghasilkan yang Anda miliki? Berapa hektar tanaman komoditas menghasil 1 hektar ya? Berapa jumlah tanaman komoditas pada lahan pertanian Anda? Hanya 3 komoditas kan? Berapa jumlah komoditas agribisnis di lahan Anda yang sudah menghasilkan? Padi, terung, jagung. 3 tanaman. Berapa mayoritas berapa jumlah komoditas agribisnis lahan Anda yang sudah menghasilkan 3? Kalau di lahan pertanian tuh hanya 2 untuk sekarang ini, hanya 2 saja, padi dengan terung. Berapa mayoritas umur tanaman komoditas yang ada saat ini? Kurang dari 3 tahun. Apakah lahan tanaman komoditas agribisnis Anda juga ditanami
dengan tanaman lain, ya toh? Iya. Tanaman lain apa yang juga ditanam lahan tanaman kondisi agribisnis itu jagung. Ini jagung sih. Jagung, Iya. semangka. Ya. Berapa banyak tanaman lain yang ditanam di lahan komoditas agribisnis Anda? Hanya 2 saja. Berapa jumlah produksi komoditas agribisnis Anda? Kilogram berapa jumlah produksi komoditas agribisnis? Kira-kira bisa dapat berapa kilo ini satu? Apa? 30 kilo, 30 kilo 25 kilo lah. Berapa rata-rata produksi komoditas agribisnis Anda per bulan pada saat panen atau puncak raya? Berapa rata-rata produksi komoditas agribisnis Anda per bulan? Ini dia tanya tentang kilogram per bulan. Kali per 25 kali. 4 kali dalam 1 bulan toh, Ya. kali 25 100 kilo. Berapa anak kiri? Itu per kilo, itu per karung. Anak kiri. 100 kilo sudah. Hmm. Atau berapa menurut Bapak? Gede bukan semua. Ini 1 karung sudah 25 kilo. Kalau 10 karung berarti 60 kilo. Berarti 250 ya? Berapa rata-rata produksi komoditas agribisnis Anda per bulan pada saat panen rendah 1 juta, atau 1 ton. ini tentang pupuk-pupukan nih. Apakah Anda memberi pupuk pada tanaman sela atau tanaman naungan? Tidak, Tidak kan? tidak. Anda menyesuaikan jumlah pupuk yang diberikan dengan umur tanaman komoditas agribisnis? Iya, Ya? iya. Cara Anda memberikan pupuk ke tanaman komoditas agribisnis? Di sekitar tanaman, diletakkan di pangkal batang, diletakkan di dalam alur keliling tanaman, meletakkan pupuk di lubang yang dibuat di sekitar tanaman, atau lainnya. Misalnya Bapak gali-gali siram begitu, tidak? Iya benar. Iya itu. Iya, Nah, selama ini Bapak ini apa itu kan? Iya, iya. Kelbatan. 23 nih masuk ya. Apakah Anda membersihkan gulma dahulu sebelum melakukan pemupukan? Iya. Ya, gulma dibersihkan dibersihkan. Anda mencatat penggunaan pupuk untuk tanaman komoditas agribisnis 1 tahun terakhir, ya atau tidak? Bapak catat kayak setelah Bapak kasih pupuk itu Bapak catat begitu penggunaannya itu tuh. Iya. Bapak catat, biasanya catat. Apakah Bapak pernah mendapatkan penyuluhan atau rekomendasi tentang penggunaan pupuk dalam 1 tahun terakhir? Iya. Ya. Dari siapa Anda mendapat nasihat atau rekomendasi cara penggunaan pupuk dalam 1 tahun terakhir? PPL Kendal. Petugas penyuluh, pedagang pupuk, petani tetangga. Petugas penyuluh ya. Pasca panen, kapan Bapak setelah panen kemudian melakukan proses lanjutan pada produk sebelum dikirim kepada pembeli. Iya. Sortiran. Ini tidak. Iya. 2 ini nih harga lebih mahal atau lebih murah? Penjualan lebih mudah dilakukan ya. Iya, iya. Mulai kapan proses lanjutan dilakukan? Lanjutan itu tuh kayak setelah kita petik, setelah panen, pokoknya ya setelah panen itu. Dibersihkan. Nah, dibersihkan itu. Produk apa saja yang diproduksi langsung oleh usaha tani? Sayur. Ya sayuran terong itu. Kendala apa saja yang dihadapi Bapak? Penjualan atau dalam Tidak. Dalam proses penjualan kayak ini. tidak ada. Tidak ada ya? Kalau seandainya di lahan ada kendalanya? Tidak ada. Tidak ada ya? Apakah sudah mengalami perkembangan pada usaha tani?
ya atau tidak mengalami perkembangan? Ya. Ya. Bagaimana struktur organisasi yang terdapat pada usaha tani? Struktur organisasi, kayak misalnya kamu kelompok tani tuh, kalau untuk pembagian tugas pada setiap anggota atau karyawan tuh tidak ada, karena mereka di sini tuh kayak ya panen sendiri. Panen sendiri, tangan Bapak tidak usaha. punya ini tenaga kerja